Sebagai umat muslim, kita meyakini bahwa segala sesuatu sudah diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti jodoh, rezeki, dan maut. Mengenai rezeki, banyak yang bertanya-tanya, mengapa rasanya sulit sekali menjemput rezeki? Kadang kita merasa sudah berusaha, namun rezekinya masih saja sulit. Mengenai hal ini, ada beberapa penyebab yang menjadi penghambat datangnya rezeki. Oleh sebab itu, jika ingin rezeki tidak terhambat, maka jangan sampai melakukan hal-hal berikut. Pertama, makan dari hasil yang haram. Makanan yang bersumber dari perbuatan yang haram, seperti menipu, mencuri, korupsi, riba, zina, bisa menjadi penyebab yang dapat menjauhkan rezeki. Tidak hanya itu, makan dari hasil yang haram juga akan menyebabkan doanya tidak dikabulkan dan amalnya tidak diterima. Jika sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak tempatnya adalah neraka. Rasulullah bersabda, "Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Lihatlah, begitu bahayanya makan dari hasil yang haram, sehingga mempengaruhi rezeki, doa, amalan kebaikan, dan mendapat siksaan di akhirat. Maka sudah sepantasnya sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala, kita meninggalkan segala perbuatan yang haram. Kedua, banyak mengeluh dan kurang bersyukur. Perilaku banyak mengeluh dan kurang bersyukur adalah perilaku yang dapat menjauhkan rezeki. Banyak manusia yang tidak merasa puas dengan apa yang sudah ia miliki, selalu merasa kurang dan kurang. Padahal, jika kita mau bersyukur atas nikmat apapun yang telah Allah berikan, maka Allah menjanjikan akan menambah nikmatnya. Sebaliknya, jika kita mengingkari nikmat yang telah Allah berikan, maka bersiaplah menerima azab yang pedih. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ketiga, malas sholat. Orang yang sholatnya hanya maghrib, atau orang yang sholat hanya kalau ingin sholat, ini artinya kurangnya ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Padahal takwa itulah pembuka pintu rezeki. Dalam surat At-Tolak disebutkan, Allah Ta'ala akan memberi rezeki dan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi oleh orang yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Keempat, malas bangun pagi. Waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah dan kebaikan. Tidur di waktu pagi akan menghalangi dari mendapatkan rezeki, karena pada waktu itu Allah membagi rezeki para makhluk. Suatu ketika Rasulullah pulang dari sholat subuh. Beliau mendapati putrinya Fatimah sedang tidur setelah sholat subuh. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikanlah rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Kelima, melakukan perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan menjadi penghalang kelancaran rezeki. Perbuatan dosa seperti riba, riya, zina, kikir, sirik, durhaka kepada orang tua, makan dari hasil uang haram adalah di antara perbuatan dosa yang akan menghalangi rezeki. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya, segeralah bertaubat jika kita masih melakukan perbuatan dosa. Bertekad tidak mengulangi dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Insya Allah, pintu rezeki akan terbuka dan rezeki akan dilancarkan."